Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai hari ini. Baru sudah ekskul pramuka. Kita lanjut ke temui Bang Pan di Pondok Pesantren Darul Maarif. Bismillahirrahmanirrahim. OTW. Dad, luan Dad. Oke bro, kita berangkat lagi ke Tasik. Ya, Pondok Pesantren Tasik Malaya. Di Pondok Pesantren Darul Maarif bro. Kemarin putra pertama, anak pertamaku chatting WA lah ya, suruh ke pondok, kayaknya ada sesuatu yang mau diobrolkan yo. Dan alhamdulillahnya hari ini cerah pula bro. Jadi ada sesuatu yang mau diobrolkan yo, sama minta duit untuk apa namanya itu, seragam untuk praktek seni bro. Ya itulah, kalau di pondok harus siap dengan kejutan-kejutan yang ada. Kadang dia minta duit bro, kadang dipanggil ada masalah dia di pondok tuh, kadang sakit. Cuman ya bismillah, intinya itu selagi niat kita bagus, kita mau anak kita kenal dengan Tuhannya, insya Allah segala masih dalam lindungan Allah. Intinya jam itu bro. Kita OTW ke Pondok Pesantren Darul Maarif. Kita lewat Dusun Curug bro. Kita lewat pusat kota dulu. Dari pusat kota kita ke Dusun Curug. Kita miring truk. Kita potong bro. Sat. Mantap. Belum balik ke rumah ini dari pagi bro. Alhamdulillah. Berangkat jam 6.40 dari rumah tadi pagi bro. Jam 6.40 baru selesai nih tadi. Ya baru ini jam berapa nih? Jam 4.43. Kita baru selesai pondok dulu. Pondok kayak ngobrol-ngobrol lagi sama anak, tak kan yo cepat kan, setengah jam paling tidak ya. Baru kita balik ke rumah. Balik ke rumah nih kayak enggak maghrib, saya tidak apa ya. Sudah maghrib lah ada undangan. Ada warga nih, kasihan juga nih bro. Makanya kata orang tuh banyak-banyak bersyukur tadi ya di perumahan itu. Baru kejadian malam tadi bro, anak pertama baru lahir meninggal. Belum tahu itu sakit atau apa kan. Yang pastinya dari situ kita bersyukur bahwa ya alhamdulillah kita dikasih anak 7, sehat, lengkap ya kan. Ya walaupun sebenarnya kalau di zaman sekarang punya anak banyak tuh juga, maaf ngomong tuh, jadi bahan omongan orang bro. Kadang-kadang apa ada yang natap kita tuh kasihan ya kan, anak sebanyak itu.
Tapi jarang juga ada yang ikut ngerasa bangga dengan kita punya anak 7 gitu. Jadi tinggal pintar-pintar kita lah nyikapinnya kayak mana. Ya kalau segalanya kita dengar, pening malah kita bro. Malah aku lebih fire-nya ya kita dengarkan yang elok-elok, yang bisa membangun kita. Kita dengarkan. Yang kira-kira bikin kita berkecil hati, ya kenapa harus kita dengarkan? Ya kan? Kita yang jalani kehidupan tetap gitu. Orang tuh kalau kita berhasil, orang cuma bisa ikut merasa bangga atas keberhasilan kita. Kalau kita gagal, ya orang juga cuma bisa merasakan sedihnya. Atau kalau yang paling parah menghina. Kan? Kalaupun ada yang punya simpati kayak kita ya sebatas itulah. Dan juga bisa membantu banyak kan. Tidak bisa berbuat banyak. Tetap kita yang akan jalaninya. Jadi enjoy saja. Oh pusing kita mikirnya. Gitu bro. Nah kalau kita ngobrol seru bro. Punya anak banyak itu, kalau bagi aku ya, ada banyak hal yang kita dapat yang mungkin tidak didapati ke orang lain bro. Banyak tuh. Contoh nih, anakku 2 di pondok bro. Anakku 2 di pondok. Alhamdulillah istri berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang S2. Itu luar biasa kan bro, untuk orang tua seperti kami yang ya penghasilannya pas-pasan. Istri bisa S2, anak 2 di pondok, alhamdulillah. Ya kan? Itu bukan perjuangan yang mudah untuk bisa seperti itu. Gitu. Nah, dalam proses-proses itu, wah, pelajaran yang kita temui, bro, banyaknya, bro. Nah, kayak kuliah itu orang rumah, istriku ngambil S2 tuh, kami cuma modal bismillah, bro. Kami cuma bikin kesepakatan berdua itu sama orang rumah. Aku cuma bilang, anak kita nih banyak. Kalau yang namanya susah, tidak bisa kita elak. Kita pasti ketemu. Tidak susah dari sisi ekonomi, kesusahan dalam sisi merawat. Tidak kesusahan dalam sisi ekonomi dan merawat, akan kesusahan dalam sisi mendidik. Itu pasti, tidak bisa kita hindari aja. Jadi daripada kita susahnya tidak ada hasil, kalau makilah kita susah yang ada hasil. Apa itu kuliah? Jadi kami bikinlah kesepakatan. Biarlah kita susah 2 tahun ini, kita pontang-panting mungkin hal yang terburuk kita dihina orang, ya kan, diomong orang pandir, anak banyak penghasilan ke Cina kuliah pulau untuk apa, kira-kiranya seperti itu. Kan kita nikmatin aja itu 2 tahun ini, aku bilang sama orang rumah. Yang penting kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Waktu kita ada yang ngecikkan hati kita, cerita. Kita saling menguatkan diri. Kalau ada sesuatu yang membahagiakan kita, ya kita sama-sama mawas diri. Seperti itu. Intinya macam itu. Dan akhirnya kami sepakat tuh. 2 tahun kita sama-sama susah. Istriku aku suruh kuliah. Lanjutkan ke jenjang S2-nya. Dan alhamdulillah, kalau dipikir nian, dihitung secara di atas kertas, istilahnya itu penghasilan istriku ditambah penghasilan aku tuh untuk menyelesaikan kuliah dah bisa coy. Tak sanggup. Tapi alhamdulillah tak tahu dari mana datang rezekinya. Allah kasih. Karena belajar itu juga bagian dari ibadah kan. Dan alhamdulillahnya selesai S2-nya tahun kemarin. Selesai S2-nya. Jadi sekarang MPD dia. Itu. Nah, itu salah satu hal pelajaran-pelajaran yang bisa aku dapatkan. Cerita kalau Tuhan tuh ternyata tidak tidur, dan yang mengatur rezeki itu memang benar-benar Tuhan. Kadang-kala tuh kita nih gimana ya, mengukur kemampuan kita lupa bahwa yang ngasih rezeki itu Tuhan. Contoh cak tadi tuh, nah ambil S2. Awal-awal tuh kan khawatir tuh, aku kerjanya waktu itu masih wira swasta bro.
jadi fotografer waktu itu. Penghasilannya kan tidak tetap tuh. Orang rumahku guru, penghasilan bulannya tetap, cuman kan gajinya sudah tidak penuh bro. Karena ngambil rumah ya, waktu itu renovasi rumah, jadi intinya gajinya tidak penuh lagi tuh. Penghasilan aku tidak tetap, terus berpikir untuk kuliah. Ya kan, kalau mikir kemampuan kita jelas tidak mampu. Tapi karena kita yakin ada Tuhan di balik itu, ya kan, nekat itu kuliah. Alhamdulillah Allah ngerestui. Aku cuman bilang ke orang rumah ya itu tadi, tentang yang saro-saro itu tadi. Ya, biar saro susah kita tuh ada hasilnya aja itu nah. Nah sudah tuh nak jalan ke orang rumah ya kita bismillah. Kalau kata Allah sarjana, kalau kata Allah S2 ya S2, nak cak mana pun susahnya kita, nak cak mana pun kita tidak punya duitnya, kita akan tetap S2. Cak itu juga sebaliknya. Kalau kata Allah tidak, nak sebanyak apapun duit kita, tidak akan pernah jadi. Banyak contohnya. Itu dulu modal kami bro. Dan alhamdulillah Allah ngerestuin itu. Jadi, dan banyak tuh kisah-kisah. Sebenarnya sepanjang perjalanan 2 tahun itu, hal-hal spiritual seperti itu tuh terjadi tuh banyak. Termasuk kayak dia mau wisuda, ada duit bro, besar duit wisuda tuh S2 tuh ternyata. Iya dia ngomongnya kok kita usaha dulu. Ya waktu itu masih ada waktu 1 bulan, kita usaha. Kita cari lokasi sini situ. Kerjaan aku juga cari lokasi sini situ. Ya kan? Pinjam sini, pinjam situ. Masih tidak dapat. Sampai akhirnya H-1 duit tuh masih kurang. Masih kurang apa belum dapat waktu itu kalau tidak salah belum dapat bro. H-1. Orang rumahku, istri aku lah setengah anak nangis tuh malam tuh. Aku kuatkan, aku cuman keceketnya bukan H-1 ding, H-2. Aku cuman keceketnya H-2 itu karena duitnya belum ada kan. Tetap semangat, jangan berhenti berdoa, kecek. Jangan berhenti berusaha. Kalau sudah di posisi seperti sekarang ini, itu artinya sudah waktunya kita berserah diri. Iya, aku kecek seperti itu. H-2 tuh kecek apa? Kita berserah diri. Bukan berarti menyerah ya. Kita berserah diri. Kita minta yang terbaik dari Allah. Kalau kata Allah selesai. Tidak ada ceritanya ya. Karena dia cuma perlu biaya untuk sidang itu. Sidang dan wisuda. Cuma perlu biaya itu. Karena syaratnya untuk sidang kan harus lunas galau-galau dulu tuh. Nah biaya itu tuh yang tidak ada. Yang lainnya lah siap kalau orang rumah tuh. H-1 masih belum dapat bro. Malam tuh lah gelisah. H-1 belum dapat. Aku kuatkan lagi. Aku kecil lagi. Yuk kita berserah diri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata Allah wisuda akan tetap wisuda. Taunya apa bu? Maha besar Allah tadi tidak. Paginya dapat dia duitnya. Ya walaupun dengan cara minjam ya Allah kan punya banyak cara untuk kasih rezeki kayak gitu. Iya kan? Minjam dapat duit tuh. Akhirnya wisuda lah orang rumahku. Itu contoh kecil bro bahwa sebenarnya rezeki itu bukan sebenarnya memang rezeki itu Allah yang ngatur. Kita ini kerja tidak mendatangkan rezeki bro. Kerja kita ini untuk ibadah. Rezeki itu Allah yang tentukan. Oh nak kerja apapun kalau kata Allah tidak ada rezekinya, tidak ada. Dan rezeki juga bukan cuma bentuk duit ya. Banyak rezeki-rezeki lainnya gitu. Ya termasuk rezeki yang dalam bentuk duit tadi itu juga. Kita ini kadang-kadang sombong, kita ngukur kemampuan kita, wah biayanya sekian kerja aku cak ini tidak mampu aku. Ya kalau gitu jangankan biaya sejuta, biaya 100 rupiah, tidak mampu gitu. Kira-kiranya seperti itu kan kalau ngukur kemampuan kita sebenarnya. Tuh. Nah, mulai dari situ konsep hidupku berubah tuh.
pola pikirku tuh berubah bahwa kerja ini ibadah. Memang benar kata kiai-kiai itu, niatkan kerja tuh untuk ibadah, benar, bukan untuk cari duit. Itu yang kita salah tuh. Ibadah aja, kerja tuh ya untuk ibadah, menunggu dari waktu sholat ke sholat. Apa nih anda, tapi ya benar bro. Pelajaran yang aku dapat dari perjalanan hidup kami itu yaitu, dan itu yang aku rubah sekarang, pelan-pelan aku rubah. Nah, kerja itu ibadah untuk menunggu waktu sholat. Masalah rezeki itu masalah Allah tuh, urusan Allah tuh, bukan urusan kita. Itu aja. Jadi tenang hidup bro, tidak pening bala. Tidak pening bala, kurang tinggal minta ke Tuhan. Kan konsepnya seperti itu, Allah yang maha kaya. Apa kita pusing? Nah, gitu. Jadi ini bukan ya, cuman bisa ngomong bukan bro. Aku sudah buktikan itu berkali-kali, berulang-ulang. Buktikan itu sampai akhirnya aku berani menarik kesimpulan seperti itu, dan jadi seperti sekarang nih kerja. Aku sudah punya usaha deh kemarin, disuruh orang rumah berhenti jadi guru. Aku ikutin karena itu tadi ibadah. Di mana letak ibadahnya? Satu, nyenangkan istri. Istri pengen kita jadi guru. Oke. Nah, ibadah di situ, bro. Ya kan? Ya. Yang kedua, jadi guru itu ya jelas ibadah, mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa, mencerdaskan umat. Ya kan? Berbagi, jelas ibadah. Sudah tuh alhamdulillah lingkungan kerjanya juga pade, bisa mendukung kita untuk memperbaiki ibadah. Nah, itu kira-kira ya bro. Lagi ceramah aku sepanjang jalan enggak. Ngisi waktu bro. Alhamdulillah kita sudah sampai di pondok pesantren Darul Ma'rif bro. Kita temuin Bang Pan. Biasanya kawan-kawannya lah tahu nih, kalau ini ayah Evan, tidak perlu kita teriak-teriak, orangnya nongol dewek agak tuh. Atau ada yang manggil, biasanya cak itu. Kan, tak nongol nih anda lah, panjang umur. Tidak perlu kita teriak-teriak manggilnya, tak nongol. Sudah sampai, alhamdulillah. Oke bro, aku nak ngobrol dulu ke Bang Evan. Agak kita sambung maning. Assalamualaikum. Allah Akbar. Makan sambil tegak, duduk makan bro.